Lu tau gak kalau setan atau demon itu ada pangkatnya, dari prajurit sampai penguasa-penguasa di atasnya. Dan katanya kalau buat eksorsisme atau pengusiran setan, atau bahkan buat ritual manggil setan, yang jelas gue gak rekomen ya, lu tuh kadang harus nyebut nama setan di atasnya, yang punya kuasa di atas setan yang lagi lu coba usir atau lu coba panggil. Hai, nama gue Gary, dan di episode ini gue akan bahas tentang demonologi dari sudut pandang agama Abrahamite. Ya basically agama yang percaya tentang Tuhan, malaikat, dan setan. Setan tuh ternyata ada banyak banget, dan ada hierarkinya, sama kayak malaikat. Tapi di episode ini gue akan bahas kelompok setan yang mempunyai posisi paling berkuasa di neraka atau di alam kediaman setan. Langsung aja kita bahas. So hold on tight and let's get into the mystery. Referensi ini gue ambil dari buku Peter Binsfeld di tahun 1589, seorang uskup dari Jerman dan juga seorang witch hunter atau pemburu penyihir yang terkenal pada zamannya. Informasi mengenai sekelompok setan ini pun keluar dari mulut para penyihir-penyihir yang dia tangkap dan siksa di zaman itu, yaitu adanya Seven Princes of Hell atau 7 pangeran neraka yang masing-masing dengan 7 dosa mematikan yang mereka bawa. Pangeran neraka ke-1, Lucifer, dengan pride atau dosa kesombongan. Di antara para malaikat Tuhan, Lucifer adalah malaikat yang paling diberi ketampanan, keahlian, dan kekuasaan oleh Tuhan. Waktu itu dia juga disebut salah satu malaikat yang paling dekat dengan Tuhan dan hampir sempurna seperti penciptanya. Tapi pemberian tuannya itu malah menimbulkan dosa kesombongan yang hebat di dalam dirinya. Dia pun menganggap bahwa dirinya seharusnya sudah tidak membutuhkan Tuhan karena dia merasa bisa melakukan apa yang Tuhan lakukan, dan juga telah mempunyai banyak pengikut, yaitu sampai sepertiga dari malaikat-malaikat Tuhan lainnya. Mendengar hal itu, Tuhan pun memutuskan untuk mengusir Lucifer dari surga bersama malaikat-malaikat pengikutnya yang lain. Diceritakan semua bahwa mereka dilempar ke bumi. Tidak terima dengan perlakuan ini, Lucifer pun memiliki rencananya sendiri untuk melawan Tuhan dari neraka, karena dia tahu bukan cuma dirinya yang jatuh dari surga. Pangeran neraka kedua, Mammon, dengan greed atau dosa keserakahan. Seorang setan yang arti namanya adalah uang atau kekayaan. Mammon diceritakan adalah salah satu malaikat yang ikut jatuh bersama Lucifer. Alasan kenapa Tuhan juga mengusirnya adalah karena saat Mammon berada di surga, dia selalu lebih senang melihat jalanan surga yang terbuat dari emas ketimbang sang penciptanya sendiri. Karena obsesi keserakahannya terhadap hal materialistis, dia pun dianggap tidak layak untuk tinggal di surga. Sewaktu dia jatuh ke neraka, malaikat-malaikat jatuh yang lain pun sebenarnya mendesak Lucifer untuk langsung menyerang balik kediaman surga. Namun Lucifer menganggap kalau hal itu bakal berakhir sia-sia. Beda dengan lainnya, Mammon memberi usulan bahwa lebih baik mereka membangun neraka menjadi suatu kerajaan yang kemegahannya akan mengalahkan surga. Dan usulan ini disambut baik oleh Lucifer dan setan-setan yang lain. Dari cerita ini kita bisa lihat bahwa Mammon adalah setan yang industrialis. Juga ditulis di beberapa cerita bahwa Mammon mengajarkan ke manusia cara menggali harta yang ada di dalam bumi yang diduga emas, dengan harapan juga menularkan dosa keserakahannya kepada manusia atau ciptaan Tuhan. Tapi Mammon mungkin bakal kalah unik sama pangeran neraka yang satu ini. Pangeran neraka ketiga, Asmodeus, dengan lust atau dosa nafsu. Pangeran neraka ini agak unik karena sebenarnya dia bukan malaikat yang jatuh dari surga kayak yang lain, melainkan adalah sebuah makhluk yang lahir dari hasil persetubuhan seorang malaikat bernama Samael dan seorang manusia bernama Lilith. Samael sendiri adalah termasuk salah satu spesies malaikat yang bernama Watcher atau Principality. Jadi di surga itu ada sistem pangkat juga buat malaikat yang bernama Nine Choirs of Angels, dan Watcher ini adalah salah satunya. Ditulis di kitab Enoch ada 200 Watcher yang jatuh setelah rombongannya Lucifer di zamannya Nabi Nuh sebelum air bah. Dan Lilith adalah seorang manusia yang seharusnya adalah wanita pertama sebelum Hawa. Di kisah-kisah orang Yahudi sering diceritakan kalau Hawa dibentuk dari tulang rusuk, Lilith dibuat dari tanah liat yang sama dengan Adam. Jadi mereka percaya kalau manusia itu pertama emang dibuatnya udah sepasang. Hanya saja Lilith diceritakan tidak mau tunduk kepada Adam, sehingga dia diusir dari Taman Eden, yang akhirnya dia dikutuk menjadi setan dan bertemulah dengan Samael. Di kitab Enoch juga ditulis persetubuhan antara manusia yang makhluk fisik dan malaikat yang makhluk spiritual biasanya melahirkan spesies raksasa, yaitu Nephilim. Tapi mungkin karena Lilith adalah campuran manusia dan setan, dia pun melahirkan suatu setan yang sangat unik, yaitu Asmodeus. Asmodeus diceritakan memiliki kekuatan yang besar untuk memimpin setan-setan lainnya. Disebut juga dia mempunyai 72 legiun di bawahnya dan dapat mempengaruhi manusia dengan hawa nafsu dan
dan pikiran jahat yang hebat. Juga diceritakan bahwa raja-raja kota Sodom dan Gomora dulu itu telah jatuh pada pengaruh Asmodeus, yang membuat Tuhan harus menghancurkan kedua kota tersebut karena dosa nafsu dan persinahan yang mematikan. Tapi seanehnya bentuk Asmodeus gak bakal seserem sama pangeran neraka selanjutnya. Pangeran neraka keempat, Leviathan, dengan envy atau dosa iri hati. Disebut beberapa kali dalam kitab suci maupun kitab setan, Leviathan adalah sebuah sebutan untuk makhluk yang menyerupai ular raksasa yang tinggal di dalam lautan. Sebuah ular raksasa sebesar 482 km yang berada di bawah selimut ombak lautan adalah simbolisme kekacauan dan ketidakpastian yang ada di dunia ini. Leviathan juga disebut sebagai naga betina. Namun lautan yang dia tinggali biasanya bukanlah lautan bumi, melainkan suatu lautan kosmik yang disebut The Deep. Sebuah lautan yang ditulis berada di atas awan dan juga secara bersamaan di bawah tanah, yang ternyata merupakan sumber dari air bah di zamannya Nuh, waktu Tuhan membuka tingkap langit dan fountains of the deep. Di kitab Enoch juga ditulis kalau sekarang Leviathan sedang tinggal di atas fountains of the deep, yang artinya dia sekarang sedang tinggal tersembunyi di lautan bumi. Lalu apa hubungannya Leviathan dengan dosa iri hati? Ternyata mulut dari Leviathan dikisahkan sebagai pintu neraka bagi orang-orang yang berdosa, tak terkecuali orang yang iri hati. Ada juga kepercayaan Gnostik bahwa dosa seperti iri hati bisa membuat jiwa manusia berat dan tidak bisa menembus lapisan surga. Dan di saat jiwa-jiwa ini bergentayangan di atas awan atau lautan kosmik, Leviathan pun bisa memakan jiwa tersebut. Leviathan juga diceritakan sebelumnya adalah seorang pemimpin malaikat serafim, yang dimana mereka adalah sebuah spesies malaikat yang teratas dan terdekat dengan Tuhan. Dan Leviathan juga adalah 3 malaikat pertama yang terjatuh dari surga, termasuk Lucifer dan juga pangeran neraka yang satu ini. Pangeran neraka kelima, Beelzebub, dengan gluttony atau dosa kerakusan. Sang pangeran segala setan dan sang penguasa lalat. Itulah julukan yang terpikir saat mendengar nama Beelzebub. Sebelumnya di surga, dia termasuk salah satu pemimpin malaikat serafim juga. Dan malaikat serafim itu tugasnya sebenarnya adalah sebagai pelindung pribadi Tuhan sendiri. Namun pada saat Lucifer jatuh ke dalam dosa kesombongan, Beelzebub pun entah kenapa ikut turun dengannya. Di surat Testament of Solomon, dia menyebut dirinya sebagai salah satu malaikat pertama yang diciptakan oleh Tuhan dan juga pangeran segala setan. Semua petinggi setan dikatakan ada di bawah perintahnya. Di neraka dia adalah penguasa terkuat setelah Lucifer atau Satan. Dia tuh juga bilang kalau dirinya tuh bisa membentuk segala macam setan dan menyuruh mereka untuk menyebarkan bermacam-macam dosa ke umat manusia. Dia juga adalah representasi dari dosa gluttony atau kerakusan. Di sini dosa kerakusan sendiri itu adalah dosa yang unik karena esensi dari kerakusan adalah segala sesuatu yang berlebihan. Sebagai pangeran yang memimpin segala setan, dosa ini bisa dibilang sangat cocok dengan Beelzebub karena semua dosa mematikan yang dibawa oleh setan-setan lainnya, semuanya itu sebenarnya muncul dari segala sesuatu yang berlebihan. Contoh ya, dosa kesombongan itu muncul dari percaya diri yang berlebihan. Dosa keserakahan muncul dari pikiran mencari uang yang berlebihan, dan dosa nafsu itu muncul dari keinginan yang berlebihan. Jadi bisa dibilang ada esensi Beelzebub di setiap setan. Seperti juga ada perintah Beelzebub untuk semua setan. Tapi yang masih bisa memerintah Beelzebub adalah pangeran neraka yang satu ini. Pangeran neraka keenam, Satan dengan wrath atau dosa kemarahan. Lo lihat bukannya Lucifer sama Satan tuh sama aja? Iya, mereka berdua itu sama. Tapi Satan itu digambarkan adalah versi setannya Lucifer. Gue bakal jelasin lagi. Jadi waktu dilempar dari surga sama Tuhan, dia pun jatuh ke dalam neraka. Sejak itu Tuhan nyuruh semua malaikatnya untuk mengutuk dan panggil dia Satan. Karena kondisi lingkungan neraka dan juga sebagai makhluk spiritual yang mulai kehilangan hadirat Tuhan, bentuknya mulai berubah. Entah juga diakibatkan karena kebenciannya atau karena kutukan dari Tuhan. Dan semenjak itu Lucifer atau Satan mempunyai kebencian tersendiri dengan ciptaan Tuhan, sebuah ciptaan yang mempunyai bentuk dan rupa Tuhan, yaitu manusia. Dan dia berjanji akan menggiring manusia sebanyak mungkin untuk jatuh ke dalam dosa sebelum kiamat tiba, sehingga jiwa mereka bisa dirubah menjadi miliknya untuk perang terakhir nanti di atas surga. Karena sebuah dendam kesumat untuk mengakhiri Tuhan dan segala
ciptaannya inilah yang melahirkan dosa kemarahan yang paling besar di antara surga dan neraka. Tapi semarah-marahnya setan, dia masih bisa punya hati sama pangeran neraka yang terakhir ini. Pangeran neraka ketujuh, Belphegor dengan sloth atau dosa kemalasan. Pangeran neraka ini nggak kalah unik sama yang lain, dan gue percaya kita semua juga pernah dalam pengaruhnya dia. Adalah Belphegor, seorang letnannya Lucifer, dan juga seorang setan besar dari dosa mager atau kemalasan. Cara jatuhnya dia tuh sebenarnya agak konyol ya. Dia diceritakan adalah seorang malaikat yang dimana waktu Lucifer pertama memberontak dan terjadi perang di surga pertama kali, dia tuh saking malesnya cuma duduk-duduk aja gitu, gak bantuin pihak Lucifer dan juga gak bantuin pihak Tuhan. Ternyata di surga pun masih ada kualitas SDM macam gini. Mengetahui hal itu, dia pun dipecat dari surga dan ikut jatuh ke neraka bersama malaikat-malaikat yang lain. Tapi di neraka, Lucifer bisa melihat kegunaannya dia yang bisa mempengaruhi manusia dengan kemalasan sehingga manusia bisa lebih gampang jatuh ke dalam dosa-dosa lainnya. Tapi kenapa sih dosa kemalasan itu dianggap mematikan? Karena kemalasan itu adalah situasi di mana kita mulai secara sengaja mengabaikan kondisi fisik dan spiritual kita, dan juga di mana kita lama-lama merasa senang dan puas dengan tidak melakukan apa-apa atau sesuatu yang berharga di hidup ini. Dan itu dianggap sama seperti kita membuang pemberian kehidupan berharga yang diberi oleh Tuhan ke muka Tuhan kembali. Dan itulah 7 pangeran neraka. Komen di bawah setan apa yang gue harus bahas selanjutnya selain mantan lu tapi ya. Like dan subscribe kalau suka konten beginian, dan tonton cerita gue yang lain.